Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan teknologi sediaan liquid semi solid ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait studi preformulasi untuk sediaan liquid dan semi solid. Kita lihat sebentar ya. Berikut ini beberapa sifat fisikokimia yang penting atau perlu kita dapat dalam studi preformulasi. Jadi, saat studi preformulasi itu, usahakan mendapatkan informasi minimal seperti ini. Minimal parameter-parameter yang ada di sini. Seperti struktur, bobot molekul, warna, bau, suhu lebur, profil analitik gitu ya, dan lain sebagainya. Kelarutan itu sangat penting, stabilitas baik itu terhadap cahaya, terhadap udara, terhadap suhu gitu ya. Terhadap pH juga itu sangat penting dalam menyusun suatu formula. Jadi, usahakan sifat fisikokimia yang kita kaji dari suatu bahan aktif itu memuat informasi yang bisa berguna saat kita akan menyusun suatu formula. Ya. Yang pertama, kita lihat kenapa kita harus mempelajari struktur dan bobot molekul. Jadi di dalam struktur itu bisa kita dapatkan informasi awal terkait apa? Sifat potensial dan reaktivitas dari molekul bahan aktif. Seperti amoksisilin contohnya. Kita lihat di struktur dia memiliki cincin beta-laktam. Kita tahu sebelum kita melihat sifatnya lebih jauh, kita tahu kalau cincin beta-laktam ini sangat rentan terhadap keberadaan air atau dia mudah terhidrolisis. Sehingga dari struktur ini sebenarnya kita sudah punya gambaran. Oh, dari stabilitasnya kemungkinan besar dia tidak akan bisa dibuat larutan sejati gitu ya. Maksudnya larutan yang bisa kontak dengan air lama gitu. Harus dibuat apa lagi? Kemudian warna. Warna itu bisa memberikan informasi mengenai gugus-gugus yang ada di dalam zat tersebut gitu ya. Jadi kalau suatu senyawa itu memberikan warna ya, itu menunjukkan adanya gugus kromofor atau ikatan yang tidak jenuh atau ikatan rangkap yang terkonjugasi gitu ya. Nah, perubahan warna juga misalnya ya, awalnya suatu zat itu warnanya putih gitu, saat dilarutkan jadi larutan bening. Tiba-tiba setelah penyimpanan dalam waktu tertentu, dia berubah warnanya menjadi coklat misalnya. Itu bisa menunjukkan adanya perubahan juga. Dan itu bisa menjadi indikator atau informasi bahwa usia gunanya sudah berkurang seperti itu ya. Lalu bau. Bau juga bisa menunjukkan adanya gugus fungsi tertentu. Contohnya saja belerang gitu ya. Kalau bau sulfur itu kan agak-agak bau belerang ya. Itu memungkinkan adanya gugus sulfida atau gugus sulfoksida di dalam senyawanya gitu. Oh, bau amoniak. Khas ya kalau bau amoniak itu juga menunjukkan adanya gugus amin ya. Nah, kemudian bau juga bisa berasal dari residu pelarut. Seperti bahan aktif yang disintesis misalnya ya, sintesisnya menggunakan pelarut organik misalnya. Di akhir kan dipisahkan lagi tuh antara pelarut dengan bahan aktifnya. Tapi sangat mungkin residu pelarutnya masih tertinggal di bahan aktif. Itu mungkin juga bisa memberikan bau khas tertentu ya. Tapi ini yang perlu menjadi perhatian. Residu pelarut itu harus dibatasi ya karena alasan toksisitas biasa. Lalu bau. Bau juga bisa menunjukkan adanya gugus fungsi tertentu. Contohnya saja belerang gitu ya. Kalau bau sulfur itu kan agak-agak bau belerang ya. Itu memungkinkan adanya gugus sulfida atau gugus sulfoksida di dalam senyawanya gitu. Oh, bau amoniak.
khas ya kalau bau amoniak itu juga menunjukkan adanya gugus amin ya. Nah, kemudian bau juga bisa berasal dari residu pelarut seperti bahan aktif yang disintesis misalnya ya, sintesisnya menggunakan pelarut eh, organik misalnya. Di akhir kan dipisahkan lagi tuh antara pelarut dengan bahan aktifnya, tapi sangat mungkin residu pelarutnya masih tertinggal di bahan aktif. Itu mungkin juga bisa memberikan bau khas tertentu ya. Tapi ini yang perlu menjadi perhatian, residu pelarut itu harus dibatasi ya karena alasan toksisitas biasa. Nah, lalu suhu lebur atau titik lebur ya. Sebelumnya kita lihat dulu definisinya. Suhu lebur ini adalah suhu di mana fase cair dan fase padat berada dalam kesetimbangan. Sehingga kalau dilihat persamaan reaksinya gitu ya, panahnya arahnya dua, yang dari padat mencair dan dari cair menuju padat, itu dikatakan ada dalam kesetimbangan ya. Fungsinya apa? Kita tahu data titik lebur ini itu untuk menguji kemurnian. Biasanya suatu senyawa itu murni kalau suhu leburnya atau titik leburnya ada pada rentang yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya mengalami pelebaran atau penurunan suhu leburnya gitu ya dari rentang yang seharusnya, itu sangat mungkin dia ada apa istilahnya pengotor seperti itu. Kemudian terkait bentuk, terkait ukuran dan kristalinitas juga bisa kita dapatkan gitu ya informasinya pada informasi zat aktif gitu. Sebenarnya kalau untuk ukuran, untuk obat yang larut ya itu tidak terlalu menjadi masalah kecuali dia adalah agregat yang sangat besar gitu ya. Maka diperlukan pre-treatment atau penanganan terlebih dahulu, bisa dengan penggilingan atau pengayakan dan lain sebagainya yang memperkecil ukuran. Morfologi juga bisa kita dapatkan dari studi fotomikrograf gitu ya. Tapi biasanya ini hanya untuk dokumen internal industri saja atau dokumen internal pabrik farmasi gitu ya. Itu untuk mengevaluasi masih tetap sama enggak sih ini bentuknya, morfologinya sama-sama ini. Itu akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk menjaga kualitas juga agar tetap untuk higroskopisitas ini adalah salah satu sifat yang khas ya. Jadi kalau suatu bahan aktif itu dia punya kemampuan untuk menyerap air, uap air atau kelembapan gitu ya pada tingkat tertentu itu dikatakan higroskopis. Ada grade-nya ya higroskopis itu. Nah, bahayanya apa atau kerugiannya apa higroskopis ini? Biasanya memberikan efek-efek yang tidak dikehendaki. Kalau kita tahu dia bersifat higroskopis, berarti usahakan kita simpan di tempat yang tidak terlalu tinggi kelembapannya seperti itu, atau kita tambahkan bahan-bahan seperti atau disimpan di desikator gitu ya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi tidak akan memberikan efek yang tidak dikehendaki gitu atau dikurangi efeknya ya karena akan sulit ditanganinya. Nanti yang tadinya serbuk kalau dia higroskopis dan kita biarkan begitu saja, saat akan kita olah sudah cair gitu misalnya, itu kan tidak bagus juga atau tidak bisa juga kita lanjutkan ke tahap produksi. Lalu kelarutan, ini yang biasanya menjadi prioritas dalam apa istilahnya formulasi. Kelarutan, stabilitas itu dua hal yang biasanya diutamakan saat kita formulasi ya. Masalahnya atau masalah yang sering terjadi itu antara dosis atau kekuatan sediaan yang efektif gitu ya untuk suatu terapi tertentu itu enggak match atau enggak sesuai dengan kelarutan di dalam
pelarut atau pembawa tertentu. Ya, ini misalnya kekuatan sediaannya malah lebih besar dibandingkan kelarutan dianya sendiri. Seperti itu ya, itu kan yang menjadi masalah. Nah, solusinya apa? Ada beberapa cara gitu ya. Bisa kita lakukan penambahan kosolven atau pelarut campur, bisa kita tambahkan zat pensolubilisasi, bisa kita buat bentuk garam, bisa kita lakukan kompleksasi, bisa kita gunakan bentuk produknya dan bisa kita atur pH-nya gitu sesuai kelarutan. Ini salah satu aplikasi ya, aplikasi dari bagaimana kita memanfaatkan data kelarutan gitu ya. Misalnya kita mau membuat azitromisin. Azitromisin itu pada terapi tifoid atau infeksi karena salmonella pada anak-anak itu dosisnya 20 mg per kilogram berat badan sehari ya, selama 5 sampai 7 hari. Berarti dalam sehari itu mungkin bisa sampai 1 gram gitu ya, maksimal sampai 1 gram. Anggaplah sehari dosisnya maksimal gitu ya, 1 gram. Nah, apakah bisa gitu ya dengan azitromisin yang ada kita lakukan formulasi untuk mendapatkan azitromisin dengan kekuatan sediaan yang memenuhi efek terapi ya, kayak 1 gram tadi misalnya. Kita lihat data kelarutan dari azitromisin. Dia praktis tidak larut dalam air. Sangat mudah larutnya dalam etanol mutlak dan dalam metilen klorida. Oke, kita lihat dalam air dulu ya. Dia praktis tidak larut. Berarti satu bagian azitromisin itu bisa larut dalam lebih dari 10.000 air. Kebayangkan ya, banyak banget air yang harus dipakai gitu untuk melarutkan 1 gram aja. Lalu kalau dalam etanol mutlak itu dia bisa sangat mudah larut gitu ya. Di sini bisa larut sampai pada jumlah kurang dari 1 bagian etanol. Tapi kebayang ya, etanolnya harus jadinya sama gitu jumlahnya dengan azitromisin ya, bakal melebihi toksisitas. Nih, kalau misalnya 1 gram azitromisin tadi bisa larut dalam lebih dari 10.000 gram air. Lihat ya. Berarti kira-kira 1 gram itu bisa bisa larutnya dalam 10.000 ml air atau 10 liter air. Tidak logis. Kalau kita mau memaksakan sebagai larutan untuk anak-anak itu tidak logis. Bagaimana Bu jika dalam etanol gitu ya? 1 gram etanol berarti bisa larut dalam kurang dari 1 gram azitromisin berarti bisa larut dalam kurang dari 1 gram etanol mutlak. Berarti kira-kira 1:1 gitu ininya. Perbandingan antara zat aktif sama etanolnya. Ingat toksisitas ya. Kita ada batasan toksisitas untuk alkohol. Jadi kalau konsentrasinya untuk anak-anak itu maksimal pada sediaan oral sekitar 0,5%. Itu pasti udah lebih dari 0,5%. Ya, jadi memang tidak mungkin dibuat sebagai larutan sejati. Sehingga memang kebanyakan azitromisin itu dibuat dalam bentuk suspensi oral. Itu pun dalam serbuk kering gitu ya. Azitromisin untuk suspensi oral. Maksudnya sirup kering biasanya. Ya. Itu salah satu alasan kenapa azitromisin di pasaran ada dalam bentuk sirup kering atau dry syrup. Beberapa cara untuk meningkatkan kelarutan ini salah satunya dengan mencari bentuk garamnya gitu ya. Bentuk garam tuh banyak, ada bentuk garam hidroklorida, bentuk garam basa bebas, bentuk garam laktat dan lain sebagainya gitu ya, banyak. Biasanya bentuk garam ini memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan bentuk bebasnya. Selain itu bisa juga peningkatan kelarutan itu dengan kosolvensi. Kita harus jelas dulu gitu ya konsep
kosolven dengan konsep kosolvensi. Kalau kita bilang kosolven aja, itu berarti pelarut campur. Ingat ya, kalau pelarut campur berarti ada lebih dari satu pelarut. Berarti campuran dari beberapa pelarut. Ya, kalau kosolvensi itu adalah peristiwanya atau prosesnya, yaitu peristiwa meningkatnya kelarutan zat aktif dalam pelarut campur dibandingkan dalam pelarut tunggalnya. Jadi, dalam pelarut campur itu dia lebih tinggi kelarutannya dibandingkan dalam pelarut tunggalnya gitu ya. Misalnya suatu zat memiliki kelarutan gitu ya. Dalam air etanol gliserol. Dalam air jelek, dalam gliserol jelek, dalam etanol jelek gitu ya. Tapi suatu saat air gliserol etanol ini kita campur sebagai pelarut campur pada perbandingan tertentu, itu bisa meningkatkan kelarutan zat tersebut menjadi lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Zat aktifnya bisa larut dalam kosolven lebih baik gitu ya daripada dalam pelarut tunggal. Prinsipnya adalah adanya nilai konstanta dielektrik dari pelarut campur yang sama atau mendekati konstanta dielektrik zat aktifnya. Sehingga kelarutannya meningkat gitu ya. Jadi konstanta dielektrik pelarut campur ini berubah jadi mendekati ke konstanta dielektrik si zat aktif. Jelas ya? Ini beberapa contoh sediaan yang menggunakan kosolven dalam formulanya gitu ya. Seperti ambroksol itu dia eliksir ya. Eliksir kita tahu penggunaannya pelarutnya menggunakan pelarut campur. Bromheksin juga menggunakan pelarut campur. Untuk sediaan injeksi sebenarnya difenhidramin yang merek dagang ya. Yang dagang yang Dramamin itu dia menggunakan pelarut campur juga. Bisa juga kita pilih bentuk prodrugnya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan konsep prodrug gitu. Jadi ada istilahnya prodrug, ada istilahnya parent drug ya, atau obat induk gitu ya, parent drug itu. Prodrug ini adalah obat yang sebenarnya dia belum mengalami metabolisme dan dia pun belum bisa memberikan efek terapi. Nah, kalau parent drug ini dia itu sudah mengalami metabolisme dan sudah bisa memberikan efek terapi. Jadi prodrug ini tetap di dalam tubuh harus mengalami transformasi dulu, harus mengalami metabolisme dulu agar apa? Agar bisa memberikan efek terapi. Nah, masalahnya dalam pemilihan parent drug ini kadang-kadang parent drug ini dia punya masalah di kelarutan ya. Jadi kita usahakan atau coba cari bentuk prodrugnya. Biasanya dia lebih tinggi gitu ya kelarutannya. Itu bisa jadi solusi. Nah, seperti ini contoh beberapa prodrug dan parent drugnya ya. Nah, kemudian pH. Kontrol pH juga itu sangat penting ya, karena kita bisa meninjau atau bisa berpengaruh pada beberapa aspek gitu ya. pH itu bisa berpengaruh pada tubuh ya, bisa berpengaruh pada stabilitas, bisa berpengaruh pada kompatibilitas gitu ya, dan bisa berpengaruh juga terhadap kelarutan ya. Untuk data yang ada terkait pH ini sangat mungkin tidak tersurat langsung gitu. Misalnya pH stabilitas sekian, pH kelarutan sekian, pH kompatibilitas sekian. Itu mungkin tidak seperti itu pernyataannya, tapi biasanya ada pada bagian-bagian tertentu yang dipengaruhi oleh pH. Misalnya pada data stabilitas, pada data kompatibilitas, terpisah-pisah gitu ya. Pada data kelarutan, di data konstanta ionisasi dan lain sebagainya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk
mengelaborasi data dan menangkap informasi dari yang diberikan oleh data gitu ya. Nah, efek dari pH juga berpengaruh pada stabilitas. Intinya kan stabilitas sediaan ini perlu kita jaga ya, agar obat bisa tetap aman, bisa tetap berkhasiat, dan bisa tetap berkualitas. Prinsipnya kita harus memprioritaskan pH stabilitas dari zat aktif gitu ya. Utamakan dulu gitu pH stabilitas zat aktifnya, baru kita memformulasi yang lain. Formulasinya yang kita sesuaikan seperti itu. Dan efek pH terhadap kompatibilitas juga bisa kita lihat misalnya terhadap wadah gitu ya. Wadah dengan cairan yang mempunyai pH tertentu juga itu memungkinkan terjadinya interaksi. Sehingga perlu diperhatikan pemilihan wadah juga gitu ya. Kalau misalnya pH-nya lebih dari 7, itu biasanya mempercepat penguraian terhadap gelas atau botol infus. Jadi yang bagus tuh ya, gelas atau botol wadah itu biasanya yang tipe 1, yang borosilikat ya. Nah, terhadap kelarutan juga dia berpengaruh pH ini. pH ini bisa juga kita atur sebagai peningkat kelarutan tadi ya. Jadi kalau kita meninjaunya dengan kelarutan, itu parameternya adalah pKa. Berapa sih nilai ionisasinya gitu kan, kita tahu ya kalau atau kalau obat itu rata-rata sifatnya asam lemah atau basa lemah gitu. Makanya dia punya nilai pKa dan nilai pKb biasanya ya. Nah, jika pH-nya berubah, maka kelarutannya juga biasanya ikut berubah. Kelarutan ya, kalau pH berubah, kelarutannya biasanya ikut berubah gitu ya. Dan itu bergantung pada pKa atau pKb dari senyawa tersebut. Ya, makanya kita penting mengetahui kelarutan senyawa pada pH tertentu karena bisa beda gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan untuk usaha meningkatkan kelarutan. Kalau pH maksimalnya berapa gitu ya. Lalu stabilitas. Stabilitas ini bisa terhadap suhu, bisa terhadap larutan, bisa terhadap cahaya, bisa terhadap pH, bisa oksidasi juga gitu ya. Nah, penting juga kita prioritaskan ini dalam merancang formulasi. Jika kita tahu suatu ketidakstabilan, maka kita lakukan usaha stabilisasinya apa gitu ya yang relevan. Nah, untuk setiap bahan itu pasti beda ya stabilitasnya. Silahkan kalian lihat di pustaka ya. Pustaka yang terkait dengan stabilitas itu buku Flore ya, drug substance gitu. Kalian baca dulu bagian kumulatif index. Itu di sana dikasih tahu gimana cara baca bukunya gitu ya, aturan penggunaan bukunya, dan zat aktif yang kita cari itu ada di volume berapa, ada di halaman berapa, seperti itu ya. Ini contoh informasi stabilitas dari dopamin ya, dopamin hidroklorida gitu. Di bukunya Flore dikatakan bahwa dopamin ini relatif tidak stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen gitu ya. Kemudian keberadaan dari oksidator kuat atau agen pengoksidasi juga dia meningkatkan degradasi gitu ya, atau keberadaan dari logam-logam atau sesepora logam seperti tembaga atau besi gitu ya, dia juga meningkatkan laju penguraian atau laju degradasi. Kemudian dikatakan juga bahwa dia baik disimpan di dalam wadah gelas gitu ya, stabil untuk 3-5 tahun. Di sini kita bisa dapat apa? Informasi stabilitas dan informasi terkait penyimpanan ya. Dari poin ini kita bisa dapat informasi stabilitas dan informasi terkait penyimpanan. Nah, kemudian dalam poin selanjutnya, dopamin ini dibilang dia umumnya diformulasi dengan natrium bisulfit gitu sebagai antioksidan, karena tadi kan dia tidak kuat terhadap oksigen dan cahaya, berarti dia mudah teroksidasi. Nah, ini udah clue ya, udah informasi yang penting sekali gitu ya, natrium bisulfit sebagai antioksidannya. Nah, kemudian
Ada juga informasi kompatibilitas di sini. Dia dikatakan bahwa eh, dopamin ini biasanya tidak stabil dalam infus atau dalam larutan-larutan sodium bikarbonat gitu ya, tapi stabil seperti di dextrosa atau infus NaCl atau natrium laktat atau Ringer laktat, manitol itu stabil. Itu kan informasi kompatibilitas ya. Ia kompatibel dengan bahan atau cairan apa aja. Seperti itu ya.